Pendidikan pada pembelajaran di abad 21 ini adalah pembelajaran yang tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan saja, tetapi harus mampu menanamkan karakter pada peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu suatu pembelajaran yang tak hanya dapat mengembangkan aspek pengetahuan saja, melainkan juga harus dapat menanamkan nilai-nilai karakter dan moral. Salah satu pendekatan yang diprediksi dapat memudahkan peserta didik dalam memahami suatu konsep dan dapat menanamkan karakter pada peserta didik adalah pendekatan STEAM. Pada saat ini, kita mengenal satu model pembelajaran, yaitu STEM. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan definisi STEM, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagian dari STEM tersebut. Yang pertama, S, Science, yaitu kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. Yang kedua, T, teknologi, yaitu inovasi-inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Yang ketiga ada E, engineering, pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin, peralatan sistem, material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan. Yang terakhir ada M, yaitu Math, ilmu tentang pola-pola dan hubungan-hubungan dan menyediakan bahasa bagi sains, teknologi, dan engineering. Definisi pendidikan STEM. Pendidikan STEM adalah pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, teknik, matematika terintegrasi dengan proses pendidikan berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyata serta dalam kehidupan profesional. STEM pada dasarnya adalah integrasi dari beberapa disiplin yang juga masih terbuka untuk disiplin lainnya yang bisa diintegrasikan. Karena itu, ada juga yang menambahkan salah satu disiplin, yaitu art atau seni sebagai bagian dari pembelajaran model ini, sehingga tidak lagi menjadi STEM, tetapi STEAM, di mana S untuk science, T untuk teknologi, E untuk engineering, A untuk art, dan M untuk mathematics. Model pembelajaran yang mengacu pada model pembelajaran berbasis STEM adalah pembelajaran yang berorientasi pada tahap-tahap berikut ini. Yang pertama adalah way of thinking, yaitu bagaimana cara berpikir. Yang kedua, way of working, yaitu bagaimana cara bekerja. Dan yang ketiga, tools for working, yaitu kemampuan dalam menggunakan alat dalam bekerja. Dan yang terakhir ada skills for living, yaitu keterampilan hidup. Student skill. Dalam pembelajaran berbasis STEM seperti ini, peserta didik secara langsung dapat mengembangkan kemampuannya dalam yang pertama, problem solving. Siswa mampu memecahkan masalah. Kemudian ada creativity atau siswa semakin berkreativitas. Kemudian ada critical analysis, yaitu kemampuan menganalisa secara kritis. Kemudian ada teamwork atau bekerja sama. Kemudian ada
independen ya, yaitu independent thinking, kemandirian dalam berpikir. Kemudian siswa berinisiatif, kemudian ada communication, dan yang terakhir itu ada digital literasi, yaitu kemampuan dalam dunia digital. Nah, di sini ada disampaikan hakikat pendidikan dari STEM itu sendiri. Yang pertama di sini siswa dan guru mampu mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, art, dan matematika ke dalam subjek ya, antar disiplin ilmu di sekolah, ya kan? Yang kedua, mampu menawarkan kesempatan bagi siswa untuk memahami dunia secara utuh, bukan mempelajari fenomena yang terpotong-potong. Nah, yang ketiga di sini guru dan siswa berusaha untuk menciptakan peluang pembelajaran pada abad 21 ini. Nah, sekarang penerapan pembelajaran STEM ya, di mana sebenarnya pembelajaran STEM ini adalah pembelajaran yang berbasis ataupun berfokus pada student center ya, yaitu menuntut keaktifan siswa, hands-on, dan kolaborasi peserta didik sehingga mampu meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis, kemampuan berpikir secara kreatif, dan inovatif. Kemudian ada tujuan dan hasil pendidikan dari STEM itu sendiri. Yang pertama kita ke tujuan pendidikan STEM. Tujuan untuk siswa. Nah, siswa semakin memahami, mengetahui mengenai literasi STEM itu sendiri. Kemudian siswa mampu bersaing pada kompetisi abad ke-21. Yang ketiga ada kesiapan tenaga kerja. Kemudian ada STEM. Nah, di sini juga siswa semakin memiliki minat dan keterlibatan. Kemudian siswa juga mampu membuat koneksi. Kemudian tujuan untuk pendidik sendiri yaitu meningkatkan konten STEM seperti yang saya lakukan sekarang. Kemudian meningkatkan konten knowledge. Hasil pendidikan dari STEM. Yang pertama hasil untuk siswa ya. Di sini yang pertama siswa mampu belajar dan berprestasi ya. Siswa mampu bersaing di abad yang ke-21 ini. Kemudian siswa semakin memiliki ketekunan dan kegigihan belajar dalam meningkatkan prestasi. Nah, siswa juga mampu bekerja pada pekerjaan yang berhubungan dengan STEM. Ya, kemudian meningkatkan minat pada STEM, dan yang terakhir kemampuan untuk membuat koneksi di antara disiplin STEM. Dan yang terakhir adalah hasil untuk pendidik ya dari STEM ini sendiri, yaitu perubahan dalam praktik ya. Nah, pendidik juga mampu melakukan peningkatan konten STEM.